Wanska, kembali lagi bersama kami pada podcast Suara Wanska episode 29. Bersama saya Putri Ananta dan rekan saya Brian. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih guys. Kalian tahu nggak sih? Dan tamu spesial kali ini karena beliau itu sangat berperan penting dalam dunia SMK nih. Kalian bisa tebak dulu nih daripada kita spill sumbernya, biar kalian bertanya-tanya juga, ya kan Putri? Yoi. Betul. Dan kita sambut, ini dia Bapak Kabid SMK. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu biar teman-teman lebih kenal. Iya, betul banget. Halo semuanya, Sobat SMK, perkenalkan nama saya Ngurah Krisna. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMK pada kantor Distrik Provinsi Bali. Dan tugas saya memastikan pelayanan kepada guru dan siswa SMK Sebali berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Jadi Bapak Bapak kan menjadi Kabid SMK nih. Bisa Bapak ceritakan sedikit perjalanan karir Bapak selama ini sebelum jadi Kabid SMK? Ya, seperti layaknya ASN lainnya, saya mengawali dari staf di tahun 2004. Kemudian saya promosi menjadi Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum di kantor Disipora. Dan sejak 2023 saya dipercaya sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMK. Ya, sekali lagi tugas saya relatif seru dan lumayan bisa menambah pengalaman juga karena siswa SMK setiap tahun kurang lebih 90.000 dan jumlah gurunya 10.000 sampai 15.000. Jadi ada pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan dalam penugasan kali ini. Oh gitu. Berarti peminat di SMK itu banyak sekali ya Bapak? Ya, untuk pertama kalinya mungkin sepanjang sejarah penerimaan siswa, tahun kemarin jumlah pelamar SMK lebih banyak dari SMA di Bali. Jadi SMK bukan lagi sekolah pilihan kedua, tapi bahkan sekarang sudah menjadi pilihan yang utama, bahkan semua siswa sudah terliterasi rasanya. Saya mau ke SMA atau ke SMK. Yeah. Jadi semuanya sudah paham SMK itu apa. Gitu sih. Jadi sebelum kita lanjut, Bapak bisa lanjut bisa fokus ke kamera yang di tengah dan kamera yang di sini. Oke, siap. Dan mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit juga tantangan terbesar Bapak selama menjadi Kabid SMK nih. Wow. Ya, challenge saya justru saya lihat dari luar eksternal Bali bahwa anak-anak SMK di Bali ini harus lebih bisa berdaya saing. Berdaya saing terhadap rongrongan ekspatriat maupun orang-orang dari luar Bali yang cari kerja di Bali. Dan kecenderungannya memang anak-anak SMK di Bali ini lebih senang kerja di luar negeri ya. Iya, benar banget. Sebenarnya tagar kabur aja dulu itu sebenarnya udah lama di Bali karena memang kecenderungan anak-anak Bali ini lebih senang kerja di overseas, di luar negeri. Mungkin karena kursnya lebih tinggi sehingga di sana lebih teratur dan lebih bisa bermanfaat untuk orang tuanya di Bali ini. Jadi tantangannya sih di sana untuk lebih memberdayakan anak SMK kita siap dalam dunia kerja di Bali ini. Oh baik Pak, Putri penasaran nih Pak, program terbaru unggulan apa atau inisiatif terbaru yang sedang terjalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di SMK Bali? Iya, kalau adik-adik ikuti dalam 2 tahun terakhir kita punya gawe lumayan besar di SMK Festival. Ya. SMK Fest itu tuh adalah jawaban terhadap kebutuhan anak-anak SMK. Baik itu soal kreativitas, entrepreneurship, kemudian kolaborasi, semuanya jadi satu di sana. Bahkan link and match dengan dunia industri pun ada di SMK Festival. Jadi mudah-mudahan SMK Festival bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk anak-anak SMK di Bali ini. Jadikanlah itu ajang panggung terbesar kalian setiap tahunnya. Itu kalau boleh tahu udah berjalan berapa tahun Pak SMK? Ya, tahun ini adalah SMK Fest tahun kedua. Dan surprisingly-nya, amazingly-nya juga SMK Fest kedua ini sudah lebih nyata dampaknya untuk Bali. Terakhir kita laksanakan penuangan ekoenzim di Danau Batur. Batur ya.
Itu contoh nyata sih dari kita, anak-anak SMK kita, untuk berdampak langsung sama alam Bali ini. Ya, terkait tadi Bapak bilang juga ada hashtag atau tagar kabur aja dulu nih Pak. Terkait tentang tagar kabur aja dulu itu menurut Bapak itu bagus nggak sih untuk anak-anak SMK atau anak-anak Gen sekarang ini? Iya, sebenarnya yang namanya kabur itu udah pasti negatif ya. Iya. Sudah lari dari masalah atau apa, itu sebenarnya bukan kabur aja, tapi sebaiknya adalah diganti sih hashtag itu jadi lebih positif ya, misalnya kerja ke luar negeri yuk. Oh, Jadi iya. kayak lebih keren nggak sih? Iya. Atau berdaya saing yuk kayak gitu-gitu. Jadi lebih ini ya, kalau kabur aja dulu kan kayak kita kabur dari masalah yang ada dan itu nggak baik sebenarnya. Iya, betul Tapi banget. kalau dilihat esensinya, ya memang anak-anak Bali memang lebih cenderung ke overseas ya, untuk nyari uangnya ketika udah tamat dari SMK. Ada juga beberapa yang di Bali itu pun pasti dengan banyak pertimbangan tentunya, entah ekonomi keluarganya atau memang belum bisa jauh dari keluarga atau nggak dapat izin dari orang tuanya, seperti itu sih. Terus Brian juga sempat baca nih, Brian juga sempat searching juga itu ada yang namanya BLUD atau BLUD itu apa sih Pak? Ya ini juga wah keren banget sih bisa sampai ke percakapan ini ya. SMK BLUD itu Badan Layanan Umum Daerah ya, jadi itu semacam teaching factory atau unit produksi yang sesuai dengan aturan peraturan perundang yang berlaku, itu boleh pada akhirnya itu boleh menjual hasil unit produksinya secara legal. Jadi dengan adanya SMK BLUD kita memenuhi semua regulasi untuk berkembang, untuk meningkatkan lagi produktivitas dan daya saing dari teaching factory itu. Dari unit produksi setiap sekolah. Jadi setiap sekolah kan punya unit produksi ya. Kalau misalnya sekolah teknologi, mungkin produksinya bisa tentang teknologi atau temuan-temuan terbaru. Kalau soal kuliner mungkin bisa menjual masakan yang selama ini kan belum diatur dengan peraturan yang proper, yang baik. Dengan BLUD ini itu dimungkinkan. Oh begitu. Jadi anak-anak bisa langsung berbisnis dengan sesuai regulasi. Jadi tadi juga Brian bertanya tentang tantangan nih. Cara menghadapi tantangan yang Bapak sebutkan tadi itu apa sih? Cara pertama Iya. adalah mengisi diri kita seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Harus kepo, curiosity, harus belajar tentang kolaborasi, Ya. harus belajar tentang critical thinking, yang pada intinya yang harus kita siapkan sama kita adalah kepala kita. Wah. Itu modal yang nggak pernah ada habisnya. Di luar teknologi, di luar semua gadget yang kita punya, di luar kapital yang kita punya, menyiapkan diri dan mengasah otak pikiran kita setiap hari, plus ditambah kemampuan berbahasa asing, Ya. itu keren banget sih. Itu Karena udah lebih juga dari cukup. kemampuan berbahasa asing juga termasuk wajib ya Pak ya Iya. sekarang ya. Kalau bagi saya iya, Iya. it emas. Ini harus dimiliki oleh anak SMK kita agar bisa bersaing di level yang tinggi Iya benar Pak. dengan lulusan SMK dari negara-negara lainnya. Kalau kita misalnya baru belajar bahasa asingnya setelah tamat SMK, ini terlambat. Iya. Iya benar. Kalau banget. bisa kakak pesan, as often as possible using English as your daily language, day by day, year by year, we can make big impact through small steps dari semua. Oke. Apalagi kita hidup di Pulau Bali, Iya. di mana banyak turis-turis juga di Iya, sini. harusnya itu menjadi advantage kita ya, Iya, benar privilege kita untuk lebih berkembang lagi. Tapi sayangnya ini masih belum masif. Dan ini yang kita kejar untuk makanya kalau saya diundang berapa oleh sekolah-sekolah SMK, saya pasti opening speech dengan bahasa Inggris. Harapan saya bisa menginfluence semua stakeholder pendidikan untuk belajar bahasa asing. Iya. Mungkin Bapak bisa ngasih tips gitu biar anak-anak tuh pada nggak males belajar bahasa asing gitu. Karena beberapa iya. tuh kadang ada yang males ngapain belajar bahasa asing gitu. Iya. Make it fun, make it fun. Jadi ketika sekarang itu udah banyak banget AI, Iya. Iya. benar banget. ada YouTube, Iya. ada Google Translate. Seharusnya nggak ada alasan lagi kita nggak bisa bahasa asing. Jadi ceritanya nih,
kalau Kak boleh berseloroh, bercanda aja tiap hari dengan pronunciation, dengan vocabulary-nya ditambah tiap hari, grammar-nya diperbaiki setiap hari, tapi kita lakukan setiap saat. Sambil ketawa-ketawa, Ya. sambil bercanda-bercanda bahasa Inggris, sampai lupa 3 tahun lagi udah lupa bercanda, udah serius aja bahasa Inggrisnya. Iya. Jadi make it fun, jadi buat itu seenak mungkin, sesantai mungkin, lucu-lucuan aja nggak apa-apa, tapi setiap hari. Jadi kita cicil kemampuan kita itu. Saya yakin 3 tahun lagi tamat dari SMK udah keren banget, udah bisa bahasa asing. Iya. Banyak mungkin ya. Terus terkait dengan aplikasi translator bahasa Inggris nih, bukan bahasa Inggris juga sih, ada bahasa yang lainnya juga Bapak. Bahasa asing. Iya, bahasa asing. Itu menurut Bapak juga bagus nggak sih untuk anak-anak sekarang? Karena Brian juga ngelihat dan Brian sendiri juga mengalami, karena kalau ada pelajaran bahasa Inggris yang belum terlalu Brian mengerti pasti translate langsung ke situ. Jadi menurut Brian bisa dinyatakan untuk ngalem gitu loh. Iya. Iya, bagaimana menurut Semua Bapak? teknologi itu ada dua sisi mata pisau. Iya. Ada negatif atau positifnya, tergantung cara menggunakannya. Misalnya kayak AI ChatGPT, itu bagus kalau kita optimal dalam ngasih prompt, ngasih tugasnya ke ChatGPT-nya. Tapi kalau kita lack of kita sendiri nggak ngerti nih apa yang kita inginkan dari ChatGPT, ya di sana benturannya, artinya Ya, betul negatifnya. Jadi kalau dengan alat-alat seperti itu tadi, translator, kemudian AI segala macamnya, itu bagus banget mempermudah kita untuk lebih fluently lagi, lebih lancar lagi bahasa Inggrisnya. Tetapi sekali lagi ada perbedaan signifikan ketika orang langsung berbicara dengan gestur yang tepat Ya. dibandingkan kita harus dengan translator. Oh, Misalnya iya, kita benar. ngajak orang atau dengan gadget segala macam, ini akan berbeda value-nya. Iya, benar banget. Nilainya akan berbeda. Jadi kejarlah ke sana sampai akhirnya HRD atau human resource yang akan meng-hire kalian ataupun kalian jadi businessman suatu saat, kalian sudah capable, kalian sudah percaya diri Iya, dengan bahasa, dengan kemampuan kalian. betul banget. Tapi bener banget loh kata bapaknya tuh, Iya, kita bener kalau banget. belajar bahasa asing tuh harus make it fun guys. Iya, Karena bikin dengan senang Putri aja. sendiri juga tuh kalau dari SD tuh belajar bahasa asing tuh dari lagu. Putri tuh suka dengerin lagu, jadi lagu-lagu asing tuh masuk jadinya bisa. Enggak, jadi- pada intinya nggak usah takut ya. Mm-mm. Masa takut? Orang tuh juga bukan bahasa ibu kita kan? Iya, benar Jadi banget. justru ketika ada progres setiap harinya, kalian bangga harusnya. Iya. Walaupun diketawain, nggak masalah, karena lucu kan? Iya. Ini kan make it fun, kan lucu. Sambil ketawa aja nggak apa-apa. Oke. Karena kadang juga kalau misalnya kita ngomong nih sama pakai bahasa Inggris, bahasa asing gitu, kadang dibilang, oh nggak usah so Inggris gitu. Iya, memang setiap Tanggapan. tatapan kehidupan pasti ada chronicle, maksudnya ada kerikil-kerikil Iya, ya. betul banget. Jadi nggak masalah sih. Iya. Itu jawab nanti beli omongannya. Gua beli omongan lu gitu. Buktiin aja. Iya, nanti. buktiin. Iya, Iya. buktiin aja, nanti dia. Mungkin Bapak bisa sampaikan ke teman-teman semuanya nih, anak-anak SMK yang lulus SMK dan masih menjalani atau proses belajar di dunia SMK ini, pesan untuk mereka semua. Iya, be brave, beranilah, Ya. kemudian bertanggung jawab, dan jangan lupa hormati orang tua. Iya. Ini kuncinya semua di sana. Oke. Kuncinya semua di sana. Itu aja sih. Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan Sama-sama. waktu untuk berbincang singkat dengan kita, dan bincang-bincang singkat kita ini benar-benar Seru banget. iya seru banget dan memiliki pesan moral yang banyak banget, dan semoga bisa berfungsi untuk kalian semua yang menonton podcast kita kali ini. Dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.